Saat berjalan meninggalkan dermaga, Hanli menyuruh dua orang porternya berjalan ke depan dan menuntunnya ke penginapan terdekat. Ia berencana untuk beristirahat sejenak dan kemudian memikirkan urusan lainnya. Kedua pria itu tidak ragu-ragu menuntun Hanli ke kota. Dalam perjalanan, mereka berbelok 7 kali dan berganti arah 8 kali. Setelah berjalan cukup lama, dia tidak melihat sedikit pun jejak penginapan. Walaupun Hanli terus mengikuti di belakang kedua kuli itu, dia melihat bahwa setiap kali dia melewati persimpangan jalan, lingkungan di sekitarnya menjadi semakin sepi. Dia mengernyitkan dahinya. Meskipun dia belum pernah menginap di kota besar sebelumnya, dia tetap tahu bahwa tidak mungkin sebuah penginapan didirikan di tempat terpencil seperti itu. Pelanggan mana yang mungkin datang ke sini? Jadi, ketika mereka membawanya ke gang yang gelap dan kotor, Hanli tersenyum pahit. Ia merasa bahwa ia harus segera menahan keduanya dan menyiksa mereka agar memberitahunya rencana macam apa yang sedang mereka rencanakan. Tepat saat Hanli hendak bertindak, 10 pria besar tiba-tiba muncul di gang di depan. Pria-pria ini tampak agak familiar. Memang, dia pernah melihat mereka sebelumnya di dermaga. Orang-orang itu memegang berbagai macam tongkat besi dan belati. Pada saat ini, mereka menatap Hanli dan jiwa bengkok dengan niat jahat. Selain itu, kedua kuli yang membawa barang bawaan Hanli tiba-tiba menyerbu kerumunan dan menoleh, memberi Hanli senyum sinis. Hanli menghela nafas. Sepertinya dia tidak perlu lagi menginterogasi mereka karena dia menyadari rencana mereka. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia menginjakan kaki di kampung halaman Dr. Mo, dia akan menemukan rencana murahan untuk membunuhnya demi uangnya. Nak, jangan salahkan hati kami yang kejam. Kau seharusnya menyalahkan siapapun yang membiarkanmu membawa perak sebanyak ini untuk kesialanmu. Sebuah suara kasar berbicara dari belakangnya. Hanli menoleh dan mendapati 7 hingga 8 pria kekar muncul di belakangnya. Mereka dipimpin oleh 2 pria, salah satunya bertubuh tinggi dan kekar, berkulit hitam, sementara yang lainnya berkepala bengkok dan bermata tikus. Mereka adalah beruang hitam dan Sun Argao. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua melakukan perbuatan curang seperti ini, merencanakan pembunuhan dan pencurian. Mereka jelas mengerti bahwa selama pekerjaan itu dilakukan dengan bersih dan tidak ada saksi yang tersisa, pihak berwenang tidak akan memperhatikannya. Lagi pula, bahkan jika seseorang melaporkan orang asing yang hilang, jumlah orang yang hilang setiap tahunnya terlalu banyak. Mustahil untuk mengerahkan upaya besar untuk mencari mereka satu demi satu. Itulah sebabnya, setelah beruang hitam selesai berbicara, dia tidak ragu memberi isyarat kepada beberapa orang untuk menyerang. Orang-orang itu mengacungkan senjata mematikan mereka dan dengan cepat mengepung Hanli dan jiwa bengkok. Melihat penampilan para pria besar yang haus darah dan kejam itu, Hanli tak kuasa menahan keinginan membunuh yang terpancar dari matanya. Ia tahu bahwa para pria ini telah melakukan tindakan tercela seperti itu lebih dari 1 kali. Jika tidak, mereka tidak akan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Bunuh mereka semua. Jangan menahan diri, ucap Hanli. Hanli dengan dingin memerintahkan jiwa bengkok. Mendengar Hanli, jiwa bengkok mengeluarkan beberapa raungan pelan. Setiap raungan membawa jejak kegembiraan. Tiba-tiba ia menyerbu keluar, menyerbu langsung ke kerumunan. Raksasa itu melancarkan pukulan secepat kilat, mengenai kepala seorang pria besar. Pria kekar itu berubah menjadi seperti karung pasir, terbang miring ke dinding batu. Darah dan otaknya mengalir ke seluruh tanah. Hanya setengah kepalanya yang tersisa. Pada saat ini, seorang pria menghunus belati dan pria lain dengan tongkat besi kasar mengambil kesempatan ini untuk menyerang punggung jiwa bengkok. Jiwa bengkok tidak menoleh. Sebaliknya, ia melambaikan lengannya di belakang lehernya, menebas dalam bentuk setengah lingkaran. Senjata pasangan itu terbang ke udara, bersama dengan tangan yang mencengkeramnya. Darah segar menetes di antara ibu jari dan jari telunjuk mereka.
Jiwa bengkok langsung berdiri dengan satu kaki dan mengayunkan kaki lainnya ke belakangnya seperti sabit secepat kilat. Kedua penyerang itu langsung ditendang di bagian perut dan terlempar lebih dari 3 meter. Mereka jatuh ke tanah, tak bergerak. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka menghirup udara dingin. Raut ketakutan terpancar di wajah orang-orang yang mengelilingi mereka. Mereka menjadi agak ragu untuk menyerang. Meskipun mereka telah menghentikan tangan mereka, jiwa bengkok melepaskan lengannya tanpa menahan diri, menghancurkan tengkorak kedua pria yang berada di sisinya. Tanpa perintah Hanli, ia tidak akan menghentikan tangannya dengan sendirinya. Raut wajah Sun Ergau dan beruang hitam sangat tidak sedap dipandang. Sangat jelas bahwa sosok besar yang mereka kira sebagai pengawal biasa itu sebenarnya adalah seorang ahli yang tiada tara. Bunuh orang ini. Setiap orang yang berpartisipasi akan diberi hadiah 20 tel perak, ucap Sun Ergau. Sun Ergau memiliki firasat yang tidak jelas dalam benaknya dan buru-buru mengirim beberapa ahli di sisinya dengan menawarkan hadiah besar. Begitu orang-orang di samping beruang hitam dan Sun Ergau mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Para seniman bela diri yang dangkal ini hanya tahu beberapa keterampilan tinju dasar dan tentu saja tidak dapat mengatakan bahwa melawan jiwa bengkok, perbedaan kekuatan mereka seperti jarak antara langit dan bumi. Mereka hanya percaya bahwa lawan mereka hanya sedikit lebih kuat dari mereka dan sedikit lebih terampil. Jadi mereka sama sekali tidak takut. Sekarang terdorong oleh godaan hadiah besar, mereka menyerang jiwa bengkok satu demi satu. Setelah beruang hitam mendengar kata-kata Sun Ergau, wajahnya berkedut, tetapi wajahnya segera menjadi tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya hanya melayang tak menentu ke sana kemari dari Hanli. Saat ini, beruang hitam terus-menerus mengeluh pada dirinya sendiri. Ia dan Sun Ergau berbeda. Ia mampu naik ke posisi saat ini karena ia dapat mengandalkan kekuatannya dalam pertukaran dengan senjata sungguhan. Itulah sebabnya, selain memiliki fisik yang memadai dan penglihatan yang luar biasa, ia dapat masuk ke jajaran seniman bela diri tingkat ketiga. Akibatnya, saat ia melihat jiwa bengkok bertarung, jantungnya berdebar dengan kencang seperti tombak. Saat jantungnya akhirnya jatuh ke tanah, ia dapat melihat bahwa keterampilan jiwa bengkok sangat hebat. Bahkan jika kedua pemimpin geng itu ikut bertarung, peluang keberhasilan mereka belum tentu tinggi, apalagi dengan bawahan mereka yang lemah, yang seperti anak kucing dan anak anjing. Namun, ia tidak berani melarikan diri karena pria besar ini jelas belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika jiwa bengkok melihatnya berusaha melarikan diri, beruang hitam khawatir ia akan mati lebih cepat. Agar tetap hidup, tampaknya ia hanya bisa menyerang pemuda desa itu, yang statusnya jauh lebih tinggi daripada pria besar itu. Hanya dengan mengancam pria ini dengan sandera, beruang hitam mungkin bisa lolos dari kematian. Mengenai perak, ia tidak berani memintanya. Dengan pengawal yang begitu ganas, mungkin ia adalah tuan muda dari seorang bangsawan provinsi yang kaya. Ia jelas putra dari keluarga berpengaruh dan menyamar untuk berjalan-jalan. Hari ini, beruang hitam bisa lolos dari kematian. Bahkan jika ia memiliki berkah dan perlindungan dari para dewa, mengambil bungkusan berat itu tentu saja merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Beruang hitam memikirkan hal ini dan memutuskan untuk memanfaatkan serangan bawahannya. Setelah memberi isyarat kepada Sun Ergau dengan matanya, dia diam-diam mendekati panggung. Hanli membelakangi beruang hitam yang berdiri di samping kerumunan yang sedang bertempur. Meski beruang hitam berusaha sekuat tenaga untuk melembutkan langkah kakinya, bagaimana mungkin ia bisa luput dari perhatian Hanli? Saat jarak antara beruang hitam dan Hanli semakin dekat hingga hanya beberapa langkah, beruang hitam mulai berlari cepat, bergerak dengan liar seperti iblis. Hanli sedikit menggeser tubuhnya dan berputar untuk berhadapan langsung dengan beruang hitam, memperlihatkan senyum di wajahnya. Beruang hitam terkejut setengah mati, tetapi dia tidak bisa lagi menghentikan momentumnya.
Tanpa daya, dia hanya bisa meraung sambil mengeluarkan tangan hitam berbulunya, mencengkram Hanli dengan kejam. Dia memperkirakan bahwa Hanli hanyalah seorang yang tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, dan seharusnya terkejut dan tak berdaya oleh serangan yang buas dan seperti iblis, sehingga membuatnya rentan. Melihat pria kekar dan hitam itu dengan gegabah mengangkat tangannya ke arahnya, ekspresi Hanli tiba-tiba berubah. Tubuhnya berkedip dan menghilang tepat di depan mata beruang hitam. Raungan si beruang hitam tertahan di tenggorokannya saat ia segera menghentikan langkahnya, berencana untuk melarikan diri. Tiba-tiba ia merasakan ujung pedang yang bersinar terang seperti salju menyentuh tenggorokannya sebelum menghilang sekali lagi. Si beruang hitam segera menutupi luka berdarah itu dengan tangannya dan mencoba berbicara. Namun hanya beberapa guratan yang tidak jelas terdengar sebelum mayatnya jatuh ke tanah. Warna wajah Sun Ergau berubah menjadi kuning pucat. Ia menyaksikan pemuda itu bergerak seperti hantu saat muncul di belakang punggung beruang hitam dan dengan mudah mengiris leher beruang hitam dengan pedang lentur yang terhunus dari pinggangnya. Setelah itu, pemuda itu mengeluarkan kain putih dan menyeka darah dari pedangnya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sun Ergau, seolah-olah dia bisa merasakan tatapan Sun Ergau. Seolah-olah dia telah melihat seekor ular berbisa, Sun Ergau segera mengalihkan pandangannya. Musuh bebuyutannya beruang hitam baru saja mati, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun kepuasan atau kegembiraan. Sebaliknya, dia merasa sedih dan berduka, selayaknya orang yang sedang dalam kesulitan. Sekarang dia sudah benar-benar terbangun, dan dia tahu sepenuhnya bahwa pemuda ini bukanlah domba gemuk, melainkan Rajayan dari neraka yang menginginkan nyawanya. Satu-satunya harapan yang tersisa bagi Sun Ergau adalah apakah bawahannya mampu mengalahkan pengawal raksasa Hanli. Jika demikian, maka ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Memungkinkannya untuk bernegosiasi dengan pemuda itu dan dengan demikian menyelamatkan nyawanya yang kecil dan tidak berarti. Tetapi begitu Sun Ergau melihat situasi yang terjadi di sana dengan pengawal raksasa pemuda itu, dia menjadi tercengang seperti ayam kayu. Karena tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu otot pun, lebih dari 20 pria kekar tergeletak di tanah dan berlumuran darah. Pengawal raksasa itu melirik dingin ke arah Sun Ergau. Walaupun jubah menutupi wajah raksasa itu, Sun Ergau masih dapat merasakan aura berdarah dan buas yang terpancar dari sosok besar itu, menyebabkan wajah kuning lilinnya berubah menjadi putih pucat. Hanli mengamati berbagai ekspresi di wajah Sun Ergau, dan dari gerakannya, Hanli menyimpulkan bahwa orang ini tidak menguasai ilmu bela diri. Melihat wajah Sun Ergau yang penuh ketakutan, Hanli merasa enggan untuk berhadapan langsung dengan Sun Ergau. Jiwa bengkok, bunuh dia, perintah Hanli. Tidak, kumohon, aku menyerah. Aku rela menyerahkan semua hartaku kepada Tuan Muda. Aku rela bekerja seperti budak, dan aku tahu semua berita yang beredar di kota Jiayuan. Aku bisa menjadi anjing piaraan yang baik untuk Tuan Muda, ucap Sun Ergau sembari memohon. Sun Ergau melangkah selangkah demi selangkah ke arah pria besar itu yang ia pandang sebagai iblis. Memohon belas kasihan dalam kepanikan, ia tertatih-tatih ketakutan di tanah. Hanli awalnya ingin mengabaikan kata-kata Sun Ergau, tetapi begitu dia mendengar bahwa Sun Ergau mengetahui semua berita tentang kota Jiayuan, hatinya tergerak. Dia menjadi dipenuhi dengan kegembiraan. Jangan gerakkan tanganmu untuk saat ini, perintahnya kepada jiwa bengkok yang hendak memutar leher Sun Ergau. Hanli melangkah maju, berhenti tepat di depan Sun Ergau. Apakah kamu sangat mengenal kota Jiayuan? Ucap Hanli tersenyum sambil bertanya, menunjukkan sikap ramah. Baru saja Sun Ergau telah melihat sisi kejam Hanli, jadi bagaimana mungkin dia berani bersikap lambat dalam menjawab. Seketika suara bergetar saat dia berteriak, "Sangat familiar, aku tumbuh di sini, jadi aku tahu semua yang terjadi di sini seolah-olah itu ada di punggung tanganku," ucap Sun Ergau.
Sekarang seolah-olah dia telah meraih selai rumput yang menyelamatkan hidupnya. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk membuat dirinya terdengar lebih berguna 10 kali lipat sehingga Hanli merasa bahwa dia masih berguna. Mendengar jawaban Sun Ergao, Hanli menyentuh hidungnya sendiri sambil berpikir sebelum mengeluarkan sebuah botol dari jubahnya. Dia mengeluarkan obat berwarna putih seukuran buah lengkeng dari botol dan menyerahkannya kepada Sun Ergao. "Entah kau mau memakan ini atau kau mati," ucap Hanli memberitahunya dengan tegas. Tangan Sun Ergao yang terulur untuk meminum obat itu bergetar hebat. Ia ragu-ragu sambil menatap pil putih di tangannya sebelum mengalihkan pandangannya untuk bertemu dengan tatapan dingin Hanli. Batu beberapa kali, ia tidak punya pilihan selain menelan pil itu. "Bagus, aku bisa mempercayaimu sekarang," ucap Hanli merasa puas. Hanli menganggukkan kepalanya. "Nama pil ini adalah pil jantung busuk, dan pil ini aku buat sendiri. Setiap bulan kau perlu mengkonsumsi penawarnya, atau organ dalammu akan membusuk, menyebabkanmu mati. Aku percaya bahwa kau adalah orang yang cerdas, dan kau akan melayaniku dengan kemampuan terbaikmu," ucap Hanli berkata dengan dingin dan mengancam. Sun Ergao sudah siap dalam hatinya, tetapi setelah mendengar efek pil yang baru saja diminumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap dengan menyedihkan, serta tampak sangat tertekan. "Tenang saja, selama kau membantuku menyelesaikan apa yang harus kulakukan di kota Jiayuan, aku akan menetralkan racun itu dan mengembalikan kebebasanmu. Berdasarkan keterampilan bela dirimu, aku tidak bisa benar-benar memanfaatkanmu di tempat lain," ucap Hanli. Hanli menggunakan tongkat dan wortel memberi Sun Ergao jaminan bahwa selama dia menyelesaikan tugasnya dengan baik, masih ada harapan bahwa dia akan dibebaskan. "Benarkah Tuan Muda?" ucap Sun Ergao. Ekspresi Sun Ergao sedikit gemetar saat mendengar berita ini. "Bawalah tel perak ini bersamamu dan bersihkan tempat ini. Aku tidak ingin masalah ini menyebar, mengerti?" perintah Hanli sambil melemparkan sekantong perak kepadanya. Setelah menatap tas itu, Sun Ergao menimbangnya di tangannya. Tas itu berat, seolah-olah ada sekitar 200 tel perak di dalamnya. Ekspresi kegembiraan tampak di wajahnya. Ia menyadari bahwa jika ia dapat bekerja untuk orang kaya dan berkuasa seperti itu, hal itu mungkin bukan hal yang buruk. "Tuan Muda, serahkan saja padaku. Aku akan menanganinya dengan baik, tanpa menimbulkan masalah bagimu," ucap Sun Ergao. Dia tertawa sambil menepuk dadanya dengan bangga. "Baiklah, aku akan pergi dulu untuk mencari penginapan. Besok pagi datanglah mencariku. Karena kau sendiri mengaku sebagai kepala daerah di kota Jiayuan, kau seharusnya bisa mencari tahu penginapan mana yang akan kutinggali," ucap Hanli memerintah lagi, tanpa sedikit pun nada sopan dalam suaranya. "Baiklah, besok pagi aku akan ke sana, menunggu perintah Tuan Muda," ucap Sun Ergao. Pada tahap ini, Sun Ergao hanya bisa digambarkan sebagai bersemangat untuk menjadi antek Hanli. Hanli tersenyum sambil memberi isyarat kepada jiwa bengkok yang mengambil barang bawaan dan meninggalkan gang. Setelah berjalan beberapa lama, Hanli berbalik dan melirik Sun Ergao, hanya untuk mendapati dirinya berdiri dengan patuh di tempat yang sama. Sun Ergao menggunakan matanya untuk mengantar Hanli pergi dengan hormat, menunjukkan ekspresi takut dan kesetiaan. Menarik, Hanli tiba-tiba merasakan bahwa orang ini sangat menarik dan cerdas. Mungkin dia benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik dalam situasi yang sulit nantinya. Geng yang aku dirikan, Asosiasi Naga Banjir yang menakutkan, memiliki 64.000 anggota geng biasa. Anggota inti geng mencakup lebih dari 7.000 orang. Geng ini juga merupakan salah satu dari 3 penguasa besar Provinsi Lan. Cabang utamanya didirikan di kota Jiayuan, dan cabang-cabang sampingnya adalah: sepanjang hidupku, aku menikahi 5 wanita dan menyaksikan kelahiran 2 putri, murid-muridku. Istri pertama Jin, dia memiliki watak yang lembut. Dia adalah putri tunggal dari kepala pengawal perusahaan pengawal singa emas, Jin Chan.
dia telah meninggal dunia, meninggalkan putrinya, Mo Yuzu. Saat berbicara tentang istri-istrinya, Dr. Mo mencantumkan urutan di mana ia menikahi mereka dan nama marga gadis mereka. Istri kedua Lee berpendidikan dan seimbang. Dia adalah putri dari keluarga kaya. Sayangnya, dia tidak punya anak. Istri ketiga Liu memiliki watak yang berani, tetapi dia agak ambisius. Dia adalah adik perempuan dari Tuan Kota. Dia adalah adik perempuan dari Tuan Kota Kuling dan pemimpin sekte angin Liu Feng. Dia tidak memiliki anak, berikan perhatian yang besar padanya. Istri keempat Yan adalah sepupu perempuanku yang lebih muda dari pihak ibuku. Dia memiliki watak yang tenang, ahli dalam merencanakan dan memiliki kecerdikan yang hebat. Dia membesarkan seorang putri, Mu Chai Huan. Sebelum aku pergi, aku memberikan sebagian besar wewenangku atas asosiasi naga banjir yang menakutkan kepadanya. Kau bisa percaya padanya. Istri kelima Wang pendiam. Dia tergila-gila padaku dan sebelumnya adalah pembantu pribadi istri pertama Jin. Dia tidak punya anak, dan dia diam-diam memiliki kekuatan tersembunyi. Kamu bisa mempercayainya tanpa syarat. Anak angkat Mo Fengmu adalah anak dari orang kepercayaan dan bawahanku. Setelah orang tuanya meninggal, aku menerimanya sebagai anak angkat. Sebelum aku pergi, dia baru berusia 7 tahun dan sangat cerdas. Yan Ke, murid tertua, bakatnya biasa saja. Aku sudah mewariskan metode kultivasi untuk tangan perak iblis kepadanya. Sebelum aku pergi, dia berusia 12 tahun. Temperamennya biasa saja. Zhao Kun, murid kedua, aku sudah mewariskan seni naga tidur kepadanya. Sebelum kepergianku, dia berusia 10 tahun. Temperamennya tidak bisa dikenali. Ma Kongtian, adikku yang disumpah. Dia bertugas sebagai pelindung asosiasi naga banjir yang menakutkan. Temperamennya, Hanli memegang kertas yang penuh dengan tulisan tangan, surat wasiat doktermu. Saat ini dia berada di dalam kamar atas penginapan Hui Yuan, berjalan ke sana kemari berulang kali sambil terus tenggelam dalam pikirannya. Surat wasiat itu ditulis dengan seksama, tidak hanya menjelaskan dengan jelas kekuatan yang didirikan doktermu, asosiasi naga banjir yang menakutkan, tetapi juga menggambarkan temperamen istri-istrinya secara menyeluruh. Hal ini membuat hati Hanli sedikit khawatir. Apa yang disebutkan dalam surat wasiatnya adalah hal-hal dari 10 tahun yang lalu. Keadaan saat ini pasti telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bagaimana ini harus dilakukan? Haruskah dia menghubungi istri doktermu atau mencari harta karun Kyokyang dan melarikan diri tanpa jejak? Keputusan ini mengharuskan Hanli untuk sepenuhnya memahami keadaan saat ini. Jadi sekarang, penjahat lokal yang ditundukkannya kemarin, Sun Ergao, sangat berguna baginya. Hanli mungkin bisa memperoleh banyak informasi berguna darinya. Setelah Hanli membaca surat wasiat itu dengan seksama, ia menyimpannya di dadanya. Kemudian sambil melamun, ia mengangkat kepalanya, berjalan ke tempat tidur dan duduk. Ia merentangkan kakinya dan mengangkat telapak tangannya ke langit sebelum meletakkannya di lututnya. Setelah itu, ia memejamkan mata dan mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Benang racun yin dingin di dalam dantiannya mulai menyebar keluar sebulan yang lalu. Awalnya hanya berupa jejak bayangan samar, tetapi sekarang telah mengembun menjadi bola hitam seukuran kacang polong. Selain itu, ukurannya perlahan mulai membesar. Menurut perkiraan Hanli, ia akan memiliki waktu paling lama 2 bulan sebelum racun yin ini benar-benar menyebar. Ketika saat itu tiba, ia takut bahwa ia akan benar-benar kesulitan untuk lolos dari kematian. Tepat saat Hanli sangat khawatir dan diam-diam bertekad untuk mendapatkan Kyokyang, seorang mengetuk pintunya. "Masuklah," kata Hanli dingin sambil membuka matanya. Pintu kamar terbuka pelan dan Sun Ergao masuk dengan kepala tertunduk. Begitu melihat Hanli, dia bersikap sangat sopan, berkata dengan penuh hormat, "Salam Tuan Muda,
Sun Ergau datang untuk mendengarkan tugas Tuan Muda, ucap Sun Ergau dengan sopan. Tidak buruk, kau menemukanku dengan cepat. Kau benar-benar punya keterampilan, ucap Hanli berkata dengan puas. Ia lalu berdiri dari tempat tidur. Lalu dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ia berjalan di depan Sun Ergau. Saya berutang budi atas pujian Tuan Muda. Jika saya tidak dapat melakukan tugas kecil dan remeh seperti itu, lalu untuk alasan apa Tuan Muda mengampuni nyawa saya yang hina ini? Ucap Sun Ergau. Wajah bahagia Sun Ergau menunjukkan kesediaan yang besar. Ketika Sun Ergau kembali hari itu, bukan berarti dia tidak berpikir untuk memberitahu alasan tentang masalah Hanli dan meminta para ahli datang untuk membalas dendam. Namun, ketika dia memikirkan pil jantung busuk yang telah dikonsumsi, keberaniannya benar-benar hilang. Setelah semalaman mempertimbangkan dengan seksama, dia tidak dapat memikirkan pilihan lain dan tidak punya pilihan lain selain mengunjungi Hanli dengan patuh. Dia hanya berharap saat Hanli memberikan bantuannya di masa mendatang, dia akan diberi penawar racun untuk pil jantung busuk yang menakutkan ini. Pertama-tama, ceritakan statusmu. Dari penampilanmu hari itu, sepertinya kau adalah seorang kepala suku kecil, ucap Hanli berkata dengan acuh tak acuh. Saya adalah pengawas dermaga untuk geng tingkat keempat di distrik Kota Barat. Saya memiliki sekitar 450 bawahan dan dapat dianggap sebagai pemimpin geng kecil. Sun Ergau menjawab dengan hormat. Geng tingkat 4, ucap Hanli bertanya dengan datar. Benar sekali, geng tingkat keempat adalah salah satu dari 33 geng kecil di bagian barat kota Jiayuan. Geng ini memiliki sekitar 1000 anggota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kuli pelabuhan. Kepala geng adalah San Song San. Dia memiliki 3 pelindung besar sebagai bawahannya. Ucap Sun Ergau segera memberikan rincian lengkapnya secara diam-diam. Meskipun dia telah mengungkap informasi tentang gengnya kepada orang luar, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Pria berkulit gelap besar yang aku singkirkan kemarin, apakah dia juga bagian dari geng tingkat keempat? Ucap Hanli. Bukan tuan. Orang itu bernama Beruang Hitam, dan dia adalah pemimpin geng tinju besi, salah satu dari 33 geng. Kami tidak berhubungan baik satu sama lain, Sun Ergau menjawab dengan senyum menyanjung. Meskipun ini hanya bagian barat kota, sudah ada begitu banyak geng kecil. Jadi di seluruh kota Jiayuan, jumlah totalnya pasti cukup besar kan? Ucap Hanli dengan tangan di belakang punggungnya. Hanli tanpa tergesa-gesa kembali ke depan tempat tidur. Tentu saja, di seluruh kota Jiayuan ada lebih dari 40 geng kecil dengan 1000 anggota atau kurang. Ada 7 hingga 8 geng berukuran sedang dengan 3 hingga 4000 anggota. Mengenai geng besar yang memiliki lebih dari 10.000 anggota, hanya ada 3, ucap Sun Ergau berdiri diam, berbicara dengan sangat jujur. Ceritakan padaku tentang keadaan geng-geng besar dan sedang. Kau tidak perlu memberitahuku tentang geng-geng kecil, ucap Hanli sembari menyingsingkan lengan bajunya dan duduk di tempat tidur. Setelah itu, Sun Ergau yang tenang mulai berbicara.